Bab 7 Kekuatan Ilahi Bawaan. Metode serangan terkuat dalam Chaotic Virtues Combat Meridian yang dipraktikkan Lin Ming bukanlah serangan pedang, tetapi serangan tinju. Saat ini, kekuatan di balik pukulan terkuat Lin Ming bisa meninggalkan lekukan setengah kaki di batang pohon besi. Daya tahan pohon besi sama sekali tidak kalah dengan baja. Jika objek yang ditinju adalah batu, itu akan mudah hancur berkeping-keping. Lin Ming terus menatap Wang Yigao, matanya mengunci ke dada Wang Yigao. Pindah ke samping, dia melemparkan pukulan. Dengan suara teredam, Wang Yigao memuntahkan darah dari mulutnya dan terbang keluar. Bahkan dengan perlindungan baju besi fleksibel, bahkan dengan budidaya bela diri tahap kedua pelatihan fisik, bahkan dengan pelatihan untuk menguatkan dagingnya ke tingkat yang luar biasa, dia masih tidak mampu menahan pukulan luar biasa ini dari Lin Ming. Mengamati Wang Yigao jatuh ke tanah seperti babi mati, para penonton di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Wang Yigao telah mengancam akan mengalahkan Lin Ming dalam 3 langkah, tetapi hasilnya adalah kebalikannya. Lin Ming malah mengalahkan Wang Yigao dalam 3 langkah. Dalam pertukaran 3 gerakan, masing-masing telah berakhir dengan Lin Ming yang menang. Jika bukan karena baju besi yang fleksibel, Wang Yigao akan kalah sejak dini. Bagaimana ini pertarungan antara tahap pertama pelatihan fisik dan tahap kedua? Ini tampaknya menjadi kebalikannya. Senior Liu, apa pendapatmu tentang kejadian ini? Di tengah duel, seorang pria tua muncul di antara para penonton. Di masa mudanya, sesepuh ini pernah mencapai tahap kelima pelatihan fisik, tahap penempaan tulang. Dia hanya 1 langkah lagi untuk mencapai tahap kondensasi puls, namun, dia akhirnya gagal menerobos. Seorang seniman bela diri tahap penempaan tulang memiliki jumlah umur yang sama dengan orang biasa. Secara alami, tubuh mereka tidak dapat menahan kerusakan waktu. Sekarang usia senior Liu ini telah melebihi 70, dia tidak lagi memiliki kekuatan bertarung. Tapi, mata perseptifnya tetap ada. Pria tua itu merenung sejenak sebelum menjawab. Anak itu diberkahi dengan kekuatan ilahi bawaan. Tingkat seorang seniman bela diri, baik itu bakat bela diri tingkat 1 atau tingkat 2 hanyalah ukuran kecepatan dan kemudahan yang dengannya tubuh mereka dapat menyerap energi utama. Semakin cepat mereka bisa menyerap energi primal, semakin tinggi bakat bela diri mereka. Namun, kekuatan tubuh seniman bela diri tidak termasuk dalam pengukuran bakat bela diri. Itu karena kebanyakan orang memiliki jumlah kekuatan yang setara. Namun kadang-kadang, beberapa orang akan dilahirkan dengan kekuatan ilahi bawaan. Beberapa dilahirkan dengan kekuatan 10 kali lipat dari orang normal, dan yang lainnya lebih. Dengan kekuatan besar datang kecepatan besar. Secara alami, mereka akan memiliki keuntungan dalam pertempuran. Namun, jumlah seniman bela diri ini kecil. Selain itu, tidak banyak dari mereka yang berhasil. Lagi pula, seiring kemajuan kultivasi bela diri, energi utama menjadi lebih penting dan efek dari kekuatan bawaan seseorang menjadi lebih kecil. Jadi begitu. Para pengamat di sekitarnya menganggukkan kepala. Penjelasan ini sangat masuk akal. Lin Ming mengambil pisaunya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Wang Yigao. Wang Yigao saat ini dalam keadaan menyedihkan. Pakaiannya telah berubah menjadi potongan-potongan kain, darah tumpah dari mulutnya dan wajahnya tertutup kotoran. Wang Yigao tidak menginginkan apapun selain bunuh diri. Dia benar-benar kehilangan wajahnya dalam insiden hari ini. Dia kemungkinan akan menjadi bahan tertawaan di antara rekan-rekannya di Sky Fortune City. Lin Ming angkat bicara. Kamu adalah orang yang mengatakannya sebelumnya, 1000 liang emas, batukan. Kotoran. Mendengar kata-kata itu, Wang Yigao hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Oh, betapa brengseknya aku. Apakah saya benar-benar tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Mengapa saya harus mengubah 800 menjadi 1000? Meskipun Wang Yigao adalah anak dari keluarga besar, mengeluarkan 1000 liang emas bukanlah masalah kecil.
Kejadian hari ini tentu saja yang paling menyedihkan dan tak terlupakan sepanjang hidupnya. Dengan begitu banyak orang yang menjadi saksi, Wang Yigao tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Selain itu, karena itu adalah persyaratan duel, dia bahkan tidak bisa memikirkan balas dendam atau risiko diejek oleh semua orang. Kecuali jika itu dilakukan dengan sangat rahasia. Uang, keluarkan uangnya. Wang Yigago berteriak pada anak buahnya. Hari ini, dia harus mengakui kekalahannya. Tapi, ini bukan akhir, dia bersumpah bahwa dia akan meretas Lin Ming berkeping-keping. Kelompok pria semua terkejut tidak masuk akal dengan kinerja Lin Ming. Bahkan jika mereka semua mengeroyok Lin Ming, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa menang. Apakah dia benar-benar hanya tahap pertama pelatihan fisik? Xiaodong, kumpulkan uangnya, kata Lin Ming. 1000 liang emas bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun Wang Yigao kaya, dia tidak akan membawa begitu banyak uang. Dengan demikian, dia hanya bisa mengumpulkan mereka melalui anak buahnya. Dari saat Wang Yigao memuntahkan darah, Lin Xiaodong tercengang. Hanya setelah Lin Ming memanggilnya, dia akhirnya bereaksi, "Oh, astaga. Apakah ini nyata?" Dia benar-benar menang. Selanjutnya, mereka telah memenangkan 1000 liang emas. 1000 liang emas. Semua kekayaan Lin Xiaodong berjumlah tidak lebih dari hanya 200 liang emas. Membeli satu ginseng darah menghabiskan lebih dari setengahnya. Melihat uang kertas emas di tangannya, ekspresi Lin Xiaodong sangat terkejut. Kemudian berubah menjadi ekstasi sebelum berubah menjadi tawa. Matanya tidak pernah besar untuk memulai. Sekarang dia tersenyum sedemikian rupa, matanya hampir tidak terlihat. Haha, kita kaya, kita kaya. Anda terlalu baik, apa yang bisa saya katakan? Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Mengetahui bahwa kami berada di tempat yang sulit, kalian para senior telah memilih untuk memberi kami sejumlah uang belanja, terima kasih. Terutama saudara Gao Yiwang yang merasa bahwa 800 liang tidak cukup dan bersikeras untuk memberikan 1000 liang. Atas nama rakyat jelata, saya mengucapkan terima kasih. Mendengar kata-kata sarkastik Lin Xiaodong, Gao Yiwang, yang sudah terluka parah merasakan mulutnya meluap dan memuntahkan seteguk darah lagi. Saat itu, dia mengatakan bahwa jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming dalam 3 langkah, namanya akan dibaca terbalik. Persetan kakekmu. Wang Yigao dengan marah menggertakkan giginya. Adapun yang lain, wajah mereka berkerut hingga ekstrem. Seperti yang terjadi, wajah Lin Xiaodong bukanlah jenis yang menarik. Bagi mereka, wajah Lin Xiaodong saat ini sangat menjijikkan, bisa membunuh. Setelah mengumpulkan uang kertas emas, Lin Xiaodong meludahkan air liur ke telapak tangannya secara berlebihan dan mulai menghitung uang kertas satu persatu. 20, 30, 50, 100, 105, 107. Lin Xiaodong menghitung tumpukan tebal uang kertas emas 3 kali, lalu berkata dengan seringai dan mata menyipit. 850 liang emas, pendek 150. Saya katakan, bukankah Anda semua orang kaya? Bagaimana Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan sejumlah kecil uang? Mendengar kata-kata Lin Xiaodong, Wang Yigao hampir muntah darah lagi. Wajahnya tenggelam dalam, dia menjabat tangan kanannya dan, ding, bisa terdengar. Pedang panjangnya tertanam di tengah alun-alun. Pedang tajam hijau, itu bisa dijual seharga 200 liang emas di toko senjata manapun. Kami pergi. 6 dari mereka datang untuk membalas dendam pada orang lain. Namun, hasil akhirnya adalah mereka harus menyerahkan semua harta benda mereka, termasuk pedang mereka. Keadaan menyedihkan ini adalah yang pertama bagi Wang Yigao. Melihat pedang tajam hijau, Lin Xiaodong menyeringai. Dia memiliki beberapa pengetahuan tentang senjata, dan pedang tajam Verdant benar-benar senjata yang luar biasa. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada yang dia gunakan. Lin Ming berkata, jika kamu menyukainya, kamu bisa memilikinya. Lin Xiaodong menjawab,
Aku tidak bisa melakukan itu. Saudara Ming, Anda bahkan belum memiliki senjata. Lin Ming menjawab. Tinjuku adalah senjataku. Untuk saat ini, saya tidak membutuhkan senjata. Nanti, saya akan mendapatkan sendiri senjata yang cocok untuk saya. Meskipun pedang tajam hijau ini tajam, itu terlalu ringan untuk gaya bertarungku. Lin Xiaodong mengingat tinju menakutkan yang Lin Ming lempar saat itu dan harus setuju bahwa pedang ini tidak cukup untuk melengkapi dengan Lin Ming. Baiklah, aku akan mengambil pedang ini kalau begitu. Namun, Anda benar-benar menakutkan, Saudara Ming. Saya tidak pernah melihat Anda sebagai karakter seperti itu sebelumnya. Sejak Lin Ming mulai berlatih seni bela diri, Lin Xiaodong tidak pernah menyaksikan Lin Ming beraksi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kekuatan Lin Ming telah melonjak sedemikian rupa? Dia percaya ini menjadi hasil kerja keras Lin Ming. Lin Ming menjelaskan. Wang Yigao tidak memiliki pemahaman rinci tentang kekuatannya sendiri, dan hanya seorang pemula tahap kedua pelatihan fisik. Selain itu, fondasinya juga tidak stabil. Tingkat kultivasinya mungkin adalah hasil dari menjejali dirinya dengan obat-obatan. Bahkan teknik bela dirinya tidak ada yang perlu diperhatikan. Mengalahkan dia bukanlah hal yang bisa dibanggakan, tujuan pertamaku adalah Zhuyan. Zhuyan berbeda dari Wang Yigao. Zhuyan memiliki kekuatan yang tinggi dan fondasi yang kokoh. Bakat bela diri kelas 4-nya bukan hanya untuk pertunjukan. Selain itu, dia juga cukup pekerja keras. Dengan demikian, Lin Ming saat ini tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Zhuyan. Lin Ming menerima uang kertas emas, lalu membaginya dan menyerahkan satu tumpukan ke Lin Xiaodong tanpa menghitung. Gunakan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Emas ini semua diperoleh oleh Anda. Saya sudah mengambil pedang. Adapun emas, saya tidak membutuhkannya. Dengan cara saya berlatih, 10 liang emas per bulan adalah yang paling saya butuhkan. Lin Ming terdiam beberapa saat, lalu tanpa keberatan, dia menyimpan uang emas itu ke dadanya sendiri. Antara dia dan Lin Xiaodong, detail seperti itu tidak perlu. Baiklah, mari kita pergi ke pameran. Kamu benar. Haha, aku hampir melupakannya, Adil. Sekarang kami memiliki modal untuk itu, 1000 liang. Dasar bajingan. Senior ini bahkan belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Kali ini, saya akan membuat percikan.